Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan singkat. Pratikno menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo tersebut digelar secara private yang diperkirakan berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan sambil makan malam di kawasan hutan kota pelataran tersebut, keduanya membicarakan berbagai topik termasuk kebersamaan dan juga keberlanjutan. Yo guys, ini dalam suasana politik nih yang sedang bergerak cepat loh, dinamis. Satu pertemuan mendadak di restoran pelataran GBK Senayan. Ini mengundang spekulasi besar guys. Presiden Jokowi yang sebentar lagi nih akan meninggalkan kursi kekuasaan bertemu secara tertutup mendadak dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, Mensesnek ini menyebutkan guys, pertemuan ini sebagai diskusi keberlanjutan. Namun, ini tanda-tanda keresahan nih di wajah Jokowi, ini menyiratkan lebih banyak ketegangan guys, daripada yang dikatakan Mensesnek. Nah, pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih nih, Pak Prabowo Subianto, langsung menjadi tajuk utama berita politik. Iya dong? Nah, spekulasi mengenai topik nih yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, ini guys, serunya apa? Berkembang liar di publik. Mensesnek kan emang menyebutkan kan pertemuan ini terkait dengan keberlanjutan program. Namun wajah Pak Mul nih akhir ini kan, ya nggak, terlihat galau dan penuh beban guys. Nah ini justru menguatkan kesan bahwa apa? Ada kekhawatiran besar yang sedang dipikirkan oleh presiden yang akan lengser ini guys. Seiring masa jabatannya nih yang tinggal hitungan hari, Pak Mul tampaknya nih masih memikirkan masa depan proyek-proyek strategis guys yang ia inisiasi. Terutama apa? Ya IKN. Sebuah proyek besar yang tidak hanya nih berhubungan dengan pembangunan fisik, tapi juga simbol dari ambisi Mulyono untuk meninggalkan warisan yang monumental. Keresahan ini menimbulkan spekulasi guys, bahwa Pak Mul mungkin meminta garansi dari Pak Prabowo agar proyek ini nih tetap menjadi prioritas di pemerintahan baru nanti. Ya, mungkin aja nih beliau khawatir guys, akan jadi Candi Hambalang versi 4.0 guys. Pak Mul kemungkinan nih berharap Prabowo akan melanjutkan proyek ini nih sebagai bagian dari program keberlanjutan. Nah, di sisi lain, Prabowo sebagai presiden terpilih ini berada dalam sorotan yang sangat besar menurutku. Sejumlah pengamat politik, termasuk Emrus Sihombing, itu menegaskan loh bahwa Prabowo seharusnya diberi kebebasan guys. Kebebasan penuh dong, ya kan? Untuk memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Nah, Pak Prabowo ini harus membawa visi dan misinya sendiri guys. Tanpa intervensi dari pihak-pihak yang ingin cawe-cawe. Nah, di tengah tekanan dari berbagai kelompok politik nih, Prabowo dihadapkan pada pilihan sulit menurut gue. Merangkul dukungan politik atau tetap nih tegak berdiri dengan kebijakan independen. Ini merupakan tanggung jawab bagi Prabowo guys, yang harus nih menyeimbangkan antara menjaga kesinambungan pembangunan IKN atau menegaskan bahwa ia memiliki arah dan visinya sendiri dong. Iya kan? Nah, isu lain nih yang menambah kegalauan adalah spekulasi mengenai pelantikan wakil presiden terpilih guys. Iya kan? Rame kan? Pembicaraan di medsos. Ya dong, mengenai kemungkinan wapres terpilih tidak dilantik karena perbuatan tercelanya. Mungkin menciptakan kegelisahan di hatinya beliau guys, Pak Mul. Ini mungkin ya. Ini adalah isu yang sensitif. Dan Pak Mul mungkin ingin memastikan nih bahwa transisi harus berjalan tanpa kendala hukum atau politik yang bisa mencoreng akhir masa jabatannya.
Doi mungkin ingin memastikan guys bahwa nggak ada celah hukum yang bisa mengganggu proses pelantikan tersebut. Karena ini akan sangat mempengaruhi legitimasi pemerintahan baru. Sementara di sisi lain nih, Prabowo kini berada di persimpangan penting. Dia harus menyeimbangkan kalau menurut gua antara harapan publik yang menginginkan nih untuk memimpin secara mandiri Pak Prabowo dengan dinamika politik yang mungkin aja nih menekan dari berbagai arah guys. Nah, publik berharap agar Prabowo dapat memimpin tanpa tekanan lah dari elit politik yang ingin mengambil keuntungan dari kekuasaan guys. Nah, harapan ini menambah beban di pundak Prabowo yang harus menyeimbangkan nih antara menjaga hubungan baik dengan si mantan presiden dan juga dengan partai pendukung atau tetap teguh nih menjalankan visinya beliau sendiri. Ya dong. Tapi jika Prabowo terlalu condong pada kompromi politik, nah hal ini nih bisa menimbulkan persepsi bahwa ia tidak sepenuhnya independen dalam memimpin bangsa ke depan nanti nih. Nah, pertemuan mendadak ini nih, ini menjadi simbol guys dari pertarungan dua batin pemimpin besar. Di satu sisi, Pak Mul mencoba memastikan bahwa warisannya agar tidak menjadi hambalang jilid 2. Sementara di sisi lain nih, Prabowo berada di ambang tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa ini tanpa intervensi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Akankah Prabowo bisa benar-benar mandiri? Nah, ini hanya waktu yang akan menjawabnya guys. Namun satu hal pasti ini. Rakyat menginginkan seorang pemimpin yang kuat, tegas, berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan sekedar menjadi boneka sang mantan. Gua Singgi,